Luo Zeng menatap pohon hitam dan putih ini, wajahnya penuh kejutan. Dia belum pernah melihat tanaman aneh seperti itu. Meskipun kata-kata kalajengking raksasa itu ambigu, Luo Zeng akhirnya mengerti yang polos dan jelas, dan itu sepenuhnya konsisten dengan spekulasi Luo Zeng. Ada hal seperti itu di domain gelap, sehingga mereka tidak bisa takut dengan cahaya lilin, dan tampaknya hal ini tidak terlalu langka. Setidaknya kebijaksanaan ulas sanca merah raksasa dan monster monyet memiliki kemampuan untuk menghubungi. Dan sekarang pohon aneh ini memiliki dua jenis buah. Luo Zeng menunjuk ke buah putih dan melihat terang raksasa dan bertanya, bagaimana dengan putih? Si anak raksasa menunjuk buah putih dengan jari besar dan berkata, makan, jangan takut hitam. Buah putih ini secara alami tidak berguna untuk makhluk-makhluk gelap. Mereka awalnya lahir dalam kegelapan, tetapi mereka sangat berguna bagi makhluk di luar wilayah gelap. Feng Ge dan Luo Zeng saling memandang seolah-olah mereka bersinar ke dalam pikiran mereka. Makan buah putih. Anda bisa membiarkan diri Anda memadukan energi dari domain gelap. Anda dapat membiarkan diri Anda berjalan di domain gelap. Kamu, memakannya, perintah raksasa itu. Raksasa ini juga terinspirasi oleh Luo Zeng. Luo Zeng bukan makhluk domain gelap. Kehidupan para dewa yang dilepaskan akan benar-benar membakar bocah bermata tiga, jika ia diizinkan untuk berintegrasi ke dalam domain gelap. Jadi ular sanca raksasa langsung menemukan pohon besar, menariknya tumbang dan melemparkannya ke depan Luo Zeng. Makan dan makan. Selama ini, Luo Zeng telah makan banyak hal aneh, dan tidak peduli untuk memakan buah putih ini. Dia mengambil buah putih dan menaruhnya di mulutnya. Baru saja menelannya, Luo Zeng merasakan energi lembut menyebar dari tubuh. Energi ini tidak kuat, tetapi ada di mana-mana, bahkan terbenam di dantian. Namun, dengan antusiasme samovar, Luo Zeng merasa bahwa sesuatu telah berubah. Bidang gelap yang dilihat Luo Zeng sebelumnya adalah kegelapan mutlak, kecuali bahwa mata lilin dan ular sanca raksasa bisa melepaskan cahaya, sisanya gelap. Tetapi ia merasa bahwa kegelapan medan gelap tampaknya memudar. Persimpangan cahaya lilin dan kegelapan menjadi halus, dan kegelapan mengungkapkan beberapa bayangan samar. Ada gunung, pohon, dan jalan. Ini adalah domain gelap itu sendiri. Bagaimana? Tanya Feng Ge. Aku. Luo Zeng pergi ke tepi kegelapan dan dengan lembut memasukkan tangannya ke dalamnya. Meskipun ujung jari hanya ditempatkan, Luo Zeng masih sedikit gugup. Pada saat jari-jarinya masuk ke medan gelap, energi lembut memainkan peran, membantu Luo Zeng untuk melawan melahap kegelapan. Luo Zeng tidak terluka. Itu sukses, kata Luo Zeng dengan senyum di wajahnya. Penting untuk menyelamatkan orang sekarang. Buah putih tampaknya mengubah fisiknya, membuatnya tidak lagi berkonflik dengan wilayah gelap. Dalam hal ini, haruskah dia dapat menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan nyawa? Hei! Lampu hijau berputar di sekitar Luo Zeng, dan di bawah lampu hijau ini, semuanya tampak penuh vitalitas. Hujan kehidupan. Lampu hijau menyatu di atas bocah trinokular menjadi awan hijau, dan jalan menjadi tetesan hujan yang jatuh di tubuh bocah trinokular. Kali ini, Tao yang suci, Taoisme dan anak-anak Sanmu tidak saling mengecualikan satu sama lain, dan Tao mulai memperbaiki luka bocah trinokular itu. Energi Shinto masih terlalu lemah untuk pihak lain. Sisi lain dari wilayah itu belum memasuki perbatasan, tetapi tingkat kedagingannya belum sepenuhnya disublimasikan. Pada dasarnya sama dengan Tuhan yang benar, tetapi kekuatan penggunaannya 10 atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari dewa yang sebenarnya. Setelah disumber, tingkat fisik telah disublimasikan. Bocah bermata tiga ini adalah makhluk lapangan gelap. Seharusnya tidak pernah mengalami rekonstruksi sumber-sumber, tetapi kekuatan yang ia lepaskan bersamanya tidak dapat bersaing. Kekuatan fisiknya setidaknya dapat dibandingkan dengan sumber-sumbernya, bahkan lebih kuat dari sumbernya. Untuk memperbaiki sumber yang kuat dengan kesucian hidup dan kesucian, saya ingin menggunakan subfana untuk menyelamatkan prajurit yang terluka parah. Efeknya alami, tetapi prosesnya harus sangat lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini juga merupakan dunia tubuh Luo Zeng yang sangat terampil, bahkan jika ekstraksi Tao terus-menerus, itu tidak akan cerukan. Pada jam keempat, beberapa luka kecil pada bocah trinokular itu memiliki tanda-tanda penyembuhan. Pada jam kelima, ada beberapa kondisi. Tubuh bocah bermata tiga mulai menumpahkan asap hitam, dan tubuh serta cahaya lilinnya saling tolak. Ini saatnya buah hitam datang. Luo Zeng tidak panik, mengulurkan tangan dan mengambil buah hitam dari pohon dan memasukkannya ke mulut bocah bermata tiga itu. Setelah beberapa saat, asap hitam menghilang, dan bocah bermata tiga dan cahaya lilin tidak lagi mengusir. Jam ke-6. Jam ke-7. Tetesan air hujan hijau yang turun dari kehidupan Shinto menghantam bocah laki-laki trinokular dan mulai mengikis sepotong bekas luka hitam. Hei! Piton raksasa yang telah diam-diam mengamati membuat suara, mengingatkan Luo Zeng bahwa Luo Zeng telah memakan buah putih. Faktanya, Luo Zeng dapat merasakan bahwa efek dari buah putih memudar, tetapi dia ingin memastikan berapa lama buah putih ini dapat bertahan. Waktu terlama buah putih bertahan adalah 7 jam. Setelah menelan buah putih lagi, Luo Zeng terus melepaskan kehidupan Shinto, dan hujan hijau kehidupan hampir sepenuhnya membasahi bocah bermata tiga itu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tubuh bocah trinokular secara bertahap mulai pulih, dan tubuh berdaging yang telah digigit telah diperbaiki, tetapi ia masih tidak sadar. Piton raksasa itu seperti seorang penjaga yang menjaga rumah kayu itu. Di pintu masuk utama kuil surga, banyak orang menatapnya. Mereka masih bisa melihat 3 rumah kayu dan bisa melihat bintang biru kembar, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kesedihan Ling Xuang muncul di lereng bukit, dan ruang kompleks yang kompleks menghadap, dan hati berdoa dengan tenang. Aku tahu kamu beruntung, dan kamu akan bisa bertarung dengan baik setiap saat, jadi. Setengah jalan melalui kata-kata, jiwanya yang secara bertahap menghilang dan keluar dari sisi lain. Kesadaran Ling Xuang telah kembali ke dunia ibu,
Zhongzhenzu, Istana Taiyuan, Gunung Tai, Xin Liujian, dan lantai 2 halaman independen. Dia duduk di seberang Luo Zeng, menatap wajah Luo Zeng Junxiu. Alis Luo Zeng berkerut. Masalah apa yang dihadapi? Ling Xuang mengulurkan tangan dan menghancurkan alisnya yang keriput, dan kemudian berkata dengan nada positif, "Jadi, kamu pasti bisa bangun." Di luar pintu lantai 2, Ning Yudi duduk di pintu dan tampak khawatir. Berhari-hari, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Si Qin Qin terus menghancurkan, membiarkan embun beku di rumah keluar. Para penjaga yang dibawa oleh Ling Xuang memelototi si Qin Qin. Ini adalah rasa tidak hormat yang besar atas dosa-dosa Ling Wo. Jadi jika mereka tidak diizinkan oleh Yang Mulia, mereka sudah membawa wanita ini. Xiao Yin dan Xiao Xin sibuk di halaman. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi berbahaya bagi pihak lain. Mereka juga penuh kekhawatiran tentang Luo Zeng.